Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam reshuffle kabinet yang digelar di Istana Negara Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan peralihan jabatan ini murni merupakan hak prerogatif Presiden, bukan disebabkan oleh pengunduran diri ataupun pencopotan. Isu pencopotan Sri Mulyani berkembang liar dikaitkan dengan berbagai dinamika politik, tekanan sosial hingga kebutuhan penyesuaian kebijakan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah. Ya, lalu bagaimana membaca peralihan kepemimpinan di Kementerian Keuangan ini, serta bagaimana tantangan ekonomi setelah Sri Mulyani Indrawati meninggalkan kantor Kementerian Keuangan? Bersama saya, kami akan berdiskusi dengan narasumber yang kesemuanya sudah terhubung melalui sambungan Zoom, yaitu Kamarus Samad, dan juga ekonom Indef Aryo Irhamna yang saat ini tengah berada di Norwich, UK. Saya bersama anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamarus Samad, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, Mas Doni. Baik, alhamdulillah. Iya, Mas Aryo, bagaimana suasana di UK? Alhamdulillah masih musim panas. By the way, Baik, terima kasih. pertumbuhan ekonomi di UK berapa ya tahun ini ya? Gimana? Pertumbuhan ekonomi di UK berapa ya tahun ini ya? Ada informasi? Ya lagi apa namanya, banyak tantangan juga di sini sebetulnya, Mas Doni. Oke, artinya banyak negara memang menghadapi tantangan global ya. Saya ke Pak Kamarus Samad dulu. Pak, bagaimana Anda menilai transisi nahkoda di Kementerian Keuangan kita serta tantangannya seperti apa nih, Pak? Mas Doni, tentu tantangan pasti selalu ada karena ada dinamika, ada tantangan eksternal, ada internal. Untuk internal tentu kita harapkan Menteri Keuangan yang baru bisa berkonsolidasi secepat mungkin dengan seluruh jajaran birokrasi di Kementerian Keuangan, karena Kementerian Keuangan itu salah satu kementerian yang memiliki Direktorat Jenderal yang cukup besar, organisasinya cukup gemuk, memiliki infrastruktur yang sangat besar, kemudian memiliki 3 wakil menteri. Nah, itu bisa menjadi kekuatan apabila Menteri Keuangan yang baru dengan adanya 3 wakil menteri dan juga pejabat-pejabat eselon 1 lainnya dan seluruh kanwil-kanwil yang ada di daerah-daerah mampu dikonsolidasikan dalam proses transisi kepemimpinan ini. Kalau berdasarkan pengalaman kita, tentu karena Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru juga sudah bagian daripada KSSK ya, Mas Aryo, jadi mereka sudah berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita, Mas Doni. Jadi kami punya optimisme bahwa dalam mengkonsolidasikan birokrasi kepemimpinan internal bisa adjustment-nya akan jauh lebih cepat, dan besok jam 10 pagi rencananya di Komisi 11 DPR Menteri Keuangan yang baru akan menyampaikan pengantar RKP-nya untuk RAPBN 2026. Begitu, Mas Denny. Ya, Mas Aryo, saya pinjam statementnya Pak Kamarus Samad soal adjustment tadi. Apakah Menteri Keuangan yang baru akan auto adjust dengan kebijakan-kebijakan yang dijalankannya sesuai dengan kebijakan pendahulunya, atau seperti apa, Mas Aryo, Anda melihatnya? Iya, jadi saya dan mungkin banyak pihak memiliki ekspektasi yang sama terhadap Menteri Keuangan yang baru ya. Tentu perlu ada adjustment gitu ya. Artinya arahan Presiden adanya reshuffle ini tentu ekspektasi dari Pak Presiden adalah ada adjustment kebijakan fiskal gitu. Ya, jadi tidak serta-merta meskipun pembahasan di RAPBN ini sudah berjalan gitu ya, dan nanti sampai tanggal 23 September. Namun harapannya Pak Menteri Keuangan yang baru bisa lebih cepat lagi gitu ya. Dan tadi disinggung juga oleh Pak Kamarus Samad ya, bahwa Kementerian Keuangan merupakan kementerian yang gemuk ya.
semoga saja tidak obes ya Pak ya. Ada 3 wakil menteri dan eselon satunya dirjen semua. Dan tadi disebut juga kanwil-kanwil di daerah ya. Jadi sebetulnya dari sisi tata kelola organisasi, Pak Menteri Keuangan ini punya banyak amunisi gitu ya, dan tentunya ditunggu banyak pihak gitu, gebrakan-gebrakan yang tadi ya, untuk jangka pendek pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ya, yang kata Pak Menteri sangat confident, mengaku sebagai ahli fiskal. Mas Aryo merespons ini sebagai apa? Sebuah tantangan kah, atau dalam tanda petik ini jangan-jangan overconfidence ini? Iya, confidence perlu, cuman tentu jangan sampai overconfidence ya. Jadi memang Pak Menteri kemarin dalam statementnya sudah menyampaikan sebenarnya ada trade off ya antara mau meningkatkan penerimaan atau pertumbuhan ya, tapi Pak Menteri juga menyampaikan secara eksplisit bahwa dalam jangka pendek beliau akan mengutamakan pertumbuhan ya. Jadi mungkin penerimaan akan menjadi target jangka panjang gitu ya, akan lebih bertahap ya. Namun kita belum harus sabar kira-kira gitu Mas Doni ya. Ya. Kira-kira gerakan apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Menteri Keuangan? Ya, artinya kalau yang diutamakan pertumbuhan, itu kita tidak fokus pada penerimaan dari sektor pajak, begitu Mas Aryo? Betul, karena di situ ada trade off ya. Jadi cuman kita belum tahu nih apa namanya penyesuaian konsolidasi internal yang dilakukan Pak Menteri. Ini kan saya rasa mungkin seminggu, mungkin 2 minggu akan berlanjut gitu. Apakah betul akan langkah itu yang akan diambil oleh Pak Menteri ya, karena kemarin statement awalnya kan adalah beliau dalam jangka pendek ingin pertumbuhan gitu. Jadi logika ekonominya seharusnya penerimaan itu bisa menjadi agenda jangka panjang kira-kira gitu. Tetap penting, tapi targetnya tidak untuk dalam jangka pendek tapi dalam jangka panjang. Ya, Pak Kamarul Samad, Presiden Prabowo kan selalu menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi kita nanti di akhir masa jabatannya bisa mencapai 8%. Artinya transisi menteri lama ke menteri baru itu kan tidak boleh kemudian mematahkan program-program yang sebelumnya ditujukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Bagaimana Anda bisa membaca bahwa ini akan smooth berlangsung, kemudian memenuhi ekspektasi nahkodanya itu kepala negara? Mas Doni, memang untuk mencapai itu diperlukan bauran kebijakan ya, antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan seluruh stakeholder baik makro maupun mikro prudensial. Karena dorongan pembiayaan pembangunan nasional kita ini tidak hanya bertumpu pada fiskal, Pak Doni. Nah, untuk menggerakkan ekonomi, kita tahu bagaimana kita di DPR selalu mendorong supaya bank sentral kita bisa menurunkan suku bunga sehingga lending rate-nya bisa lebih lebih diturunkan sehingga para pelaku usaha itu bisa lebih cepat serapan terhadap pembiayaan yang berkaitan dengan sektor produksi, sektor real. Nah, di Kementerian Keuangan sendiri, Mas Doni, memang wakil menteri itu sudah dibagi job desk-nya, kalau tidak salah. Wamen Suhasil itu ruang lingkup kerjanya kalau tidak salah itu adalah menyangkut belanja. Jadi bagaimana memastikan APBN itu memenuhi kualifikasi spending better, Mas Dono. Belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas itu mulai dari tepat prosedur, tepat perencanaan, tepat prosedur, tepat manfaat, kemudian tepat waktu, dan seterusnya. Kemudian Wamen Anggito itu ruang lingkup kerjanya difokuskan pada penerimaan negara, Mas Doni. Mengkonsolidasi seluruh potensi-potensi ekonomi yang bisa menjadi sumber penerimaan negara. Kemudian Wamen Tommy Jiwandono, kalau tidak salah, itu adalah menyangkut kebijakan keuangan di market, di pasar. Jadi ini sudah bagian daripada upaya
mengoptimalkan arah kebijakan fiskal dan juga mengoptimalkan sinergi yang saya sebut bauran kebijakan moneter dan kebijakan sistem keuangan lainnya. Kita mengetahui Mas Doni bahwa APBN kita itu sangatlah ruang fiskalnya sangatlah terbatas karena cukup banyak mandatori di dalamnya yang diamanatkan oleh konstitusi. Sehingga mau tidak mau, maka pembiayaan pembangunan, apakah yang berorientasi pada padat karya maupun padat modal, untuk dunia usaha bagi kita sangatlah memiliki peranan yang penting. Sinergi dengan industri keuangan seperti pasar modal, perbankan, dan industri keuangan non-bank lainnya. Karena ini bagian daripada kekuatan untuk menggerakkan ekonomi nasional kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan nantinya pada tahun-tahun mendatang. Walaupun kita per hari ini kita sudah sampai pada titik temu antara DPR dan pemerintah, target pertumbuhan ekonomi Mas Aryo, kami update sekaligus laporan, titik temu tadi rapat di Badan Anggaran DPR itu 5,4% untuk target pertumbuhan ekonomi di 2026. Jadi, nah ini tentunya memerlukan penuntasan dan keberlanjutan reformasi birokrasi juga, Mas Doni. Ya. Karena tidak bisa kalau sumber keuangannya, pembiayaannya dari tiga tadi, fiskal, moneter, dan industri keuangan lainnya, tetapi kita masih memiliki ICOR yang tinggi. Nah ini perlunya didorong penuntasan reformasi birokrasi sehingga efisiensi, efektivitas setiap proses ekonomi, sirkulasi bisnis itu bisa lebih optimal karena biaya ekonominya jauh lebih rendah. Mulai dari logistik, mulai dari pembebasan lahan, sampai perizinan, sampai lalu kemudian biaya logistik atau distribusi dari produk-produk dari hulu ke hilir atau end-to-end-nya, Mas Doni. Ini semuanya bagian daripada upaya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu. Demikian, Mas Doni. Ya, saya ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, kesepakatan pemerintah dengan DPR, target pertumbuhan ekonomi 2026 5,4%, rasional menurut Anda, Mas Aryo? Ya, saya masih perlu melihat gebrakan Pak Menteri Keuangan yang baru ya, karena Bu Sri Mulyani, saya selalu bilang beliau adalah guardian of stability. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah Menteri Keuangan yang mendorong pertumbuhan ya. Menteri Keuangan harus menjadi source of engine ya, driver of the growth gitu ya. Dan dari pernyataan Pak Menteri kemarin, beliau akan mendorong pertumbuhan ekonomi ya. Kalau memang konkret begitu ya langkah-langkahnya, misalkan bagaimana instrumen fiskal ini mendorong pelaku usaha, ya Bang Karmo Samad ya, pelaku usaha bisa ekspansif gitu ya, kemudian bisa mendorong konsumsi masyarakat ya, jadi target itu 2006 saya rasa masih bisa tercapai gitu ya, tapi tentu dengan kondisi kebijakan fiskal sebagai engine of growth ya, bukan stability. Gitu. Oke, lebih penting apa ya, stabilitas atau kemudian improvisasi untuk mencapai target yang lebih tinggi, Mas Aryo? Iya, saya rasa stability itu akan datang ketika ada pertumbuhan ekonomi juga, gitu ya. Karena bisa kita lihat belakangan terakhir politik ada gonjang-ganjing, tapi di bawah juga tidak stabil gitu ya. Banyak masyarakat beberapa minggu lalu ada seorang ibu bunuh diri, membunuh anaknya gitu. Ya. Itu kan di bawah itu banyak yang tidak stabil gitu ya. Tapi di elit politik ini stabil gitu ya. Dan saya harap stability itu tidak hanya di level atas tapi juga di level bawah, dan juga pertumbuhan ekonomi juga dinikmati oleh masyarakat di bawah begitu. Jadi saya rasa itu agenda penting. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi target-target ya, tapi juga betul-betul masalah ketimpangan ya. Jadi memang PR-nya banyak sekali gitu. Iya, Pak Kamarul Samad, ini kalau boleh kita ulas dari
dapurnya Kementerian Keuangan sendiri dengan 3 wamen yang masing-masing punya tugas. Ini kalau bahasanya Mas Aryo tadi kan ini kementerian obesitas ini kan. Artinya dengan kondisi seperti ini harusnya kan fungsi bergeraknya bisa lebih cepat. Tetapi apakah itu malah bukan datangnya hambatan malah dari dalam Kementerian Keuangan sendiri? Komentar Anda Pak Kamarus Samad. Kami tahu bahwa salah satu kementerian yang memiliki tingkat kemajuan reformasi birokrasi itu berdasarkan banyak KPI dari lembaga-lembaga independen, salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Progresnya sangat signifikan, Mas Doni. Termasuk sistem talent pools yang berkaitan dengan SDM, rekrutmen, pelatihan, tutorial, promosi, dan seterusnya itu menggunakan basis yang sangat baik. Karena itu kita setiap tahun kan kita melakukan evaluasi dukungan manajemen, anggaran dukungan manajemen yang kita berikan terhadap Kementerian Keuangan, sejauh mana efektivitas peningkatan target dari tugas pokok yang dimiliki oleh kementerian tersebut. Sebagai bendahara negara, dia memang harus memiliki kantor-kantor yang bisa melayani keperluan pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga. Itu saja sudah berapa kantor KPKN-nya kan gitu kan. Belum kantor pajak, Mas Doni. Ya. Ada KPP Pratama, KPP Utama dan seterusnya. Ini semuanya bagian dari tupoksi. Jadi gemuk tetapi memang diperlukan terkait dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang tentang kementerian dan lembaga. Kemudian yang terpenting sebetulnya Mas Doni adalah kualitas pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Ini juga penting untuk kita terus mendalami dan mendorong. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% berdasarkan data yang disodorkan pemerintah pada pembahasan asumsi dasar ekonomi pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro (KMPPKM) untuk RAPBN 2026, Mas Doni, itu setiap pertumbuhan 1% itu membuka lapangan kerja baru atau menyerap tenaga kerja baru itu 950.000. Itu berdasarkan rumus dan simulasi yang mereka sudah uji ketika kami berada di panja-panja membahas tentang itu. Nah, jadi kualitasnya yang kita mau dorong, sehingga yang Mas Aryo tadi sampaikan, jangan sampai ada gap Gini rasio yang dekat makin mengecil secara angka, tetapi di lapangan kita masih menyaksikan misalnya Kesenjangan. Kesenjangan yang begitu, sehingga tadi menyangkut stabilitas. Sumber stabilitas ini apa? Salah satu ketersediaan kebutuhan pangan papan. Kebutuhan dasar masyarakat kan Mas Doni. Betul. Sandan, pangan, dan papan kan gitu. Kalau ini terpenuhi, maka ini bagian daripada penciptaan stabilitas nasional kita. Dan ini Presiden Prabowo sangat berkomitmen ingin mewujudkan sistem ekonomi Pancasila ini berdasarkan pasal 33 melalui instrumen kebijakan yang beliau rancang bangun berdasarkan visi misi dan juga kesesuaian RPJM yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan di dalam konstitusi kita, Mas Doni. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar mengatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Jadi warga negara itu punya hak. Jadi negara memiliki kewajiban untuk menyiapkan berhaknya warga negara mendapatkan penghidupan yang layak. Sedih tentunya kalau tadi Mas Aryo menyebut ada contoh-contoh kasuistik. Ya ini berarti kita mesti terus mendorong supaya negara, pemerintah, dan kami semuanya selalu hadir untuk mengatasi, memperkecil, menutup ruang kesenjangan ini.
Itu Ya. Mas Doni. Baik. Terima kasih. Pak Kamarul Samad, katanya sekarang kebutuhan manusia itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga sandang, pangan, papan, wifi. Oke, Bapak-Bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.